Jadi kan metode ini siapapun boleh belajar. Dengan tanda kutip itu tidak boleh diajarkan kepada non-muslim. Jadi waktu itu saya kena di lutut, mungkin efek dari olahraga yang sangat rutin ataupun ada masalah ketika olahraga. Karena hobi saya itu basket, jadi mungkin waktu lari atau apalagi dribble segala macam itu rebut bola mungkin kena di lutut. Nah di situ sempat bengkak kurang lebih sekitar 2 bulan atau 1 bulan lebih, kira-kira 2 bulan itu. Jadi lutut saya kena. Jadi dua lutut ini bengkak, konsul ke rumah sakit, ya kurang cairan, jadi harus disuntik cairan. Kemudian saya pikir, karena saya belum pernah dirawat di rumah sakit, alhamdulillah, saya cari alternatif supaya ya jangan sampai di otak-atik dulu lututnya, karena ada ada kisah dari kawan itu ya, ketika lutut sudah dibongkar ya tentunya aktivitas juga sudah sangat terbatas. Nah dengan wanti-wanti seperti itu saya cari alternatif, alhamdulillah dapat. Waktu itu saya diterapi. Ketika diterapi itu kurang lebih 3 hari kemudian saya sudah merasa lutut saya sudah lega, sudah nggak bengkak lagi. Itu alhamdulillah luar biasa, progres cepat itu. Di terapi, sekali terapi 3 hari saya lanjutkan terapi sendiri, alhamdulillah lutut saya sudah berangsur normal. Untuk sholat sudah seperti biasa. Itu waktu bengkak pertama itu sujud ruku itu sangat tersiksa, jadi betul-betul kaki ini tidak bisa diandalkan. Nah alhamdulillah habis diterapi, setelah diterapi itu alhamdulillah udah bisa jogging lagi, sudah bisa jogging, sudah normal lagi, sudah normal alhamdulillah. Habis itu ya lanjut dengan udah bisa main basket, alhamdulillah berarti sudah normal. Jadi cukup sekali terapi. Biasanya mungkin ada yang sampai 2 kali terapi atau 3 kali terapi. Cuma alhamdulillah saya sekali terapi, alhamdulillah sudah normal ya, alhamdulillah nggak perlu terapi lagi. Dan sholat, alhamdulillah itu yang penting, sholat sudah normal, sudah kayak ya waktu sakit lutut ini betul-betul kayak umur 60 tahun kita dibuatnya. Jadi kan malu kita kan, sholat kok kayak umur 60 tahun. Orang kan nggak tahu kita lagi sakit lutut kan, nggak mau tahu orang. Cuma kan kita malu. Nah ini anak muda kok kayak orang tua. Setelah diterapi, ya udah normal. Makanya saya heran deh, ini kok terapi ini kok luar biasa nih. Akhirnya, oh ini asik ini kayaknya terapi ini. Terapi asik ya untuk dipelajarin, ya walaupun bukan basic di kesehatan, basicnya sebenarnya kan guru. Cuma ada apa namanya itu yang luar biasa, ada coach yang luar biasa itu, bahwasanya karena basic saya di pesantren di Gontor, jadi kita itu siap dimanapun berada itu. Jadi dengan everyday is PDD itu memang harus percaya diri. Kalau kata orang-orang Gontor itu kan yahanunya itu. Yahanunya itu ternyata dapat membuat kita percaya diri dalam kegiatan apapun. Walaupun kita tidak menguasai, cuma tidak konyol. Dalam artian apa yang kita tidak bisa, kita pelajari insya Allah bisa. Nah, kepedean ini menambah semangat untuk belajar. Dan ini merupakan sebuah anugerah tentunya. Sebuah anugerah kita bisa belajar. Ya, sebetulnya tidak mutlak harus orang Gontor atau orang lain. Yang penting apa? Ada kemauan. Ada kemauan, insya Allah bisa. Karena di terapi ini tidak perlu orang pintar, tapi orang yang punya kemauan, dia mau belajar. Nah, insya Allah mudah untuk mempelajari terapi ini. Nah, terapi ini yang luar biasa. Terapi ini inspirasinya dari Al-Quran. Itu yang luar biasa. Jadi kalau kita connect lagi dengan Gontornya atau dengan pesantrennya ataupun dengan keislaman kita itu, maka akan connect. Bahwasanya inspirasi terapi ini berasal dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Ini yang poin-poin sangat penting. Artinya apa? Artinya Islam itu tidak hanya berbicara tentang
ibadah-ibadah yang keseharian, sholat, puasa, zakat. Tapi juga Islam ini berbicara tentang kesehatan. Islam ini ataupun Al-Quran juga berbicara tentang kesehatan. Sunnah-sunnah Rasul ataupun hadis-hadis Rasulullah juga berbicara tentang kesehatan. Ini yang luar biasa. Jadi yang yang bisa kita ambil inspirasi dari terapi ini, sumber ataupun awal penemuannya itu berasal dari Al-Quran. Jadi di surah Al-Mu'minun itu, di ayat 12 sampai 14 itu kan menceritakan tentang proses penciptaan manusia. Nah, harusnya ketika ada proses penciptaan, berarti kalau ada masalah, disitulah kita bisa menelik, bisa mentelaah. Kalau prosesnya seperti ini, kalau ada masalah berarti kan masalahnya kita cari bagaimana proses penciptaan manusia ini. Nah, sama juga seperti barang elektronik. Misalnya kalau proses penciptaan barang-barang seperti ini, kalau ada masalah berarti kan bagaimana proses itu dibuat. Nah, kalau kita, oh ini ada masalah, berarti rujukannya adalah bagaimana proses penciptaan barang itu. Nah, manusia sendiri harusnya kan seperti itu juga. Karena dalam Al-Quran itu sangat jelas. Jadi manusia itu kan di surat Al-Mu'minun itu sangat jelas proses penciptaan manusia itu sangat jelas di situ dijelaskan. Jadi dari nutfah, alaqah, mudghah, izoman. Dari sel, darah, daging, dan tulang. Itu sangat detail penjelasannya. Kemudian di lanjutan ayat itu apa? Fakasawnal izoma lahman. Jadi kami balut tulang ini dengan daging. Nah, kalau menurut terapi kita ini, jadi di tubuh ini cuma ada dua. Yang pertama adalah tulang, yang kedua non tulang. Udah. Nah, jadi yang pertama tulang, kemudian non tulang. Non tulang itu apa? Selain tulang, organ-organ itu non tulang semuanya. Jadi kalau kita ambil inspirasi dari ayat tadi itu, fakasawnal izoma lahman. Kami balut tulang ini dengan daging. Artinya apa kita bisa ambil inspirasi dari ayat ini? Kalau tulang bermasalah, maka efeknya pun akan ke organ, ke hal yang lain. Baik itu dari dagingnya, ataupun darahnya, ataupun selnya. Nah, kenapa masalah-masalah itu terjadi? Karena ada masalah di tulang. Nah, sekiranya tulang bagus, maka organ pun akan bagus. Kalau kita ambil permisalan yang sangat mudah itu sama halnya seperti, nah di kaos saya ini kan terlihat rapi. Ketika saya putar tulang saya putar, maka baju pun menjadi tidak rapi lagi. Caranya bagaimana? Perbaiki tulang dulu. Perbaiki tulang, maka baju pun akan rapi lagi. Nah, artinya apa? Bisa kita ambil inspirasi. Kalau tulang bermasalah, organ-organ yang lain pun bermasalah di sini. Nah, cara-cara untuk memperbaiki masalah organ ini, kita perbaiki tulangnya dulu. Ketika tulang kita reposisi kembali pada fitrahnya, maka organ-organ pun akan kembali kepada fitrahnya. Ini luar biasa. Nah, yang bisa kita ambil dari fakasawnal izoma lahman. Jadi tulang itu dibalut dengan daging. Ketika tulang bermasalah, maka dagingnya pun ikut bermasalah. Bahkan bukan hanya daging, mungkin sarafnya ikut bermasalah, sel bermasalah, darah bermasalah. Untuk memperbaiki sel darah daging ini, perbaiki tulangnya dulu, kemudian insya Allah, biiznillah tentunya, maka dagingnya akan bagus, organ-organnya juga akan bagus, pembuluh darahnya juga akan bagus. Untuk terapi ini namanya terapi Paz Al-Kasau. Jadi Al-Kasau itu diambil dari inspirasi dari fakasawnal izoma lahman. Jadi PAZ ini atau disingkat dengan Paz, PAZ ini adalah pengobatan akhir zaman. Jadi Paz Al-Kasau, jadi foundernya itu almarhum Ustadz Haris Al-Mujahid. Jadi beliau meriset. Jadi beliau menamakan Paz Al-Kasau ini, kemudian dengan metode terapi seperti ini, itu beliau meriset, salah satu riset yang beliau ambil adalah yang pertama, rujukannya adalah tentang proses penciptaan manusia. Jadi dari proses alaqah, mudghah, izoman itu, kemudian fakasawnal izoma lahman, kemudian
ada ayat yang lain yang juga di surah yang lain itu yang sangat menginspirasi beliau itu. Jadi di surat Shad itu ada cerita tentang sakit Nabi Ayub. Nah, makanya timbul kata-kata kalau kita ingin belajar bagaimana sakitnya seseorang itu, maka kita ambil bagaimana sakitnya Nabi Ayub. Tapi kalau kita mau mengambil bagaimana sehatnya seorang manusia di bumi ini, maka kita contoh Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari dua nabi itu di dalam Al-Quran dikisahkan itu tentang kesehatan. Jadi di Nabi Ayub kita belajar bagaimana proses manusia ketika sakit untuk menyelesaikan masalah keluhan-keluhannya. Kemudian kalau kita ingin sehat di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita contoh dari Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagaimana kita contoh Rasul itu supaya kita sehat. Kita contoh dari keseharian Rasulullah bagaimana cara duduknya, cara tidurnya, cara berjalannya, cara sholatnya. Nah ini menandakan apa? Ini untuk menjaga supaya tubuh ini tetap sehat. Nah bagaimana kalau tidak sehat? Kalau kita lagi ada musibah, tapi sebenarnya ya bukan musibah. Ketika ada ujian berupa sakit, maka kita ambil contoh, kita ambil inspirasi dari sakitnya Nabi Ayub. Nah di surat Shad itu kan di ayat 42 sampai 44 cerita tentang sakit Nabi Ayub. Nah, apa kata Nabi Ayub di surat Shad itu? Ini masanya syaitan, saya diganggu syaitan ya Allah. Ya, cuma perkataan Nabi Ayub ini ke Allah ini bukan untuk bukan menghibah, tapi hanya bercerita, bukan mengeluh. Karena Rasul itu tidak ataupun Nabi itu tidak mengeluh. Itu. Jadi ketika Nabi Ayub bercerita kepada Allah, ini masih ada syaitan, saya diganggu syaitan. Itu maka apa kata Allah? Urkuz birijlik, haza mughtasalun baridun wa syarabun. Hentakkan kakimu kemudian mandilah dan minumlah dengan air yang sejuk. Nah ini dari hentakkan kakimu kemudian mandilah dan minumlah dengan air yang sejuk. Nah ini kan ada sesuatu di balik sakitnya ini. Ada sesuatu di balik hentakan kaki ini. Ada sesuatu di balik mandi itu. Ada sesuatu di balik kita minum air itu. Pasti ada hikmah. Karena kan di dalam Al-Quran itu kan selalu kita diajak. Di ayat-ayat itu kan sering diungkapkan bahwasanya afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Itu semua ayat-ayat itu diajak kita untuk berpikir terus, untuk mentadabbur Al-Quran, untuk menyelami apa makna-makna dari Al-Quran. Makanya kan kalau kita sambung lagi ke ayat yang pertama turun dari Iqra, bacalah. Bacalah kan di situ kan banyak arti, bisa mentelaah, bisa membaca, bisa mentadabbur, bisa mengkaji semua apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka kalau kita konekkan lagi ke ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, maka betul bahwasanya agama Islam ini sudah lengkap. Dilengkapkan bagaimana? Di dalam Al-Quran dilengkapkan, kemudian ditambah dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka betullah ayat itu bahwasanya Al-Quran ini ataupun Islam ini adalah sudah lengkap adanya, tidak perlu ditambah dan juga tidak perlu dikurang. Ini kan luar biasa. Nah, bagaimana tentang proses manusia? Manusia kan sudah dijelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini kan sudah sempurna, diciptakan oleh makhluk yang sempurna, sangat sempurna oleh Allah. Maka ketika Allah sudah mengatakan kepada manusia, sempurna penciptaan ini, maka jangan dikurang. Kalau kita tambah atau kita kurangi dari produk Allah ini, jadi barang yang sudah lengkap ini kalau kita kurangi, kita tambah, nggak sempurna lagi. Barang-barang misalnya katakanlah seperti motor atau HP, kalau kita ini sudah sempurna, kemudian kita modifikasi, nggak sempurna lagi. Karena udah ada tambahan. Udah ada tambahannya, udah ada ataupun ada pengurangannya. Berarti bukan barang sempurna berarti. Karena ada penambah, ada pengurangan. Makanya di terapi ini dia ada 4 yang kita populerkan di terapi Pas Al-Kasau ini. Jadi tanpa operasi pertama. Tanpa operasi, yang kemudian tanpa alat. Kemudian tanpa obat, kemudian tanpa jimat. Nah, 4 hal ini yang selalu kita populerkan bahwasanya manusia itu ketika Allah katakan bahwasanya manusia ini sudah lengkap adanya, yaitu ketika ada masalah, ketika ada musibah ataupun ujian berupa sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka 4 hal ini yang harus menjadi rujukan kita pertama. Yang pertama apa? Tanpa operasi. Nggak perlu operasi. Alhamdulillah banyak pasien-pasien kita itu yang mulai dari skoliosis, kemudian dari kanker usus, ataupun dari benjolan. Itu alhamdulillah yang tulang bengkok itu skoliosis namanya itu, alhamdulillah lurus seperti sedia kala. Itu tanpa operasi. Jadi di PAZ ini atau Pas Al-Kasau ini kan hanya berbentuk metodenya. Nah, metode jadi kan metode ini siapapun boleh belajar. Nah, siapapun boleh belajar dengan tanda kutip itu tidak boleh diajarkan kepada non-muslim. Nah, jadi orang selain muslim tidak boleh belajar metode ini. Yang boleh belajar ini khusus orang Islam saja. Nah, bagaimana dengan orang-orang di luar Islam itu? Mereka hanya boleh diterapi saja. Itu karena sifatnya adalah hablum minan nas. Bagaimana manusia itu memperlakukan manusia yang lain itu tanpa ada pandang bulu. Tapi untuk menjadi terapis itu harus mutlak, syarat utama adalah harus muslim. Nah, karena ini adalah PAZ ini adalah metode terapi, maka bagi siapa yang sudah belajar tentang metode ini, dia sudah boleh untuk membuka rawatan. Nah, ada yang buka klinik ataupun dia terapi, visit, home care. Nah, ini kan metodenya kan beda-beda. Tapi yang jelas tidak ada keterbatasan, tidak ada dari pusat mengatur, oh ini tidak boleh buat klinik, oh ini seperti ini, nggak ada. Itu tergantung pilihan dari individu kita masing-masing. Jadi boleh kita buat klinik ataupun boleh visit home care. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih ke klinik itu. Jadi setelah saya belajar metode ini, kemudian saya ambil upgrading, kemudian saya ke Jawa lagi untuk menambah khazanah keilmuan, ditambah magang di klinik-klinik pastoper, kalau kami bilang terapis yang sudah berpengalaman, karena itu kan dapat menambah kepedean kita juga. Jadi dan kita belajar ke tempat-tempat yang sudah terrekomendasi, yang sudah duluan buka, itu kan luar biasa untuk menambah keilmuan kita, karena di lapangan itu kan berbeda-beda itu. Jadi untuk di saya ini, maka saya ambillah waktu itu saya buat nama RIS. RIS itu Rumah Insan Sehat. Jadi harapannya adalah, kenapa dengan Rumah Insan Sehat? Ketika ada orang yang diuji dengan ujian yang sakit ini, berupa sakit ini, ketika mereka datang ke tempat kita, yaitu ke klinik Rumah Insan Sehat, dengan namanya Insan Sehat, orang yang sehat, semoga beliau-beliau ini yang sakit, datangnya sakit, insya Allah pulangnya kondisinya lebih bagus lagi. Untuk penyakit yang bisa kita terapi, itu kita kembalikan lagi masalah manusia itu seperti apa, itu intinya. Jadi kenapa kok bisa timbul sakit atau penyakit di tubuh manusia? Maka koneksinya adalah kita kembalikan lagi kepada tulang tadi, fakasawnal izama lahman. Jadi ketika ada masalah di tubuh manusia, maka yang harus diperbaiki adalah tulangnya dulu. Nah, apapun masalahnya, baik itu rongga dada. Nah, di rongga dada ini kan masalahnya bisa sesak, alergi, gatal, asma. Nah, berarti yang perlu kita perbaiki apa? Rongga dadanya. Nah, kita telik lagi ke Al-Quran sedikit. Itu masalah rongga dada juga, masalah sesak juga, Al-Quran sudah membahas. Di surah Al-An'am ayat 125 itu berbicara tentang rongga dada. Nah, kalau orang baru ngetren sekarang sesak dan macam itu, Al-Quran jauh-jauh hari sudah membahas bagaimana ketika proses rongga dada itu bermasalah. Nah, di surah Al-An'am itu ayat 125 itu diceritakan apa? Isinya adalah wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Jadi orang barang siapa yang ingin disesatkan oleh Allah itu, maka dibuat yaj'al sadrahu, maka akan dibuat dadanya itu dayiqan, sempit. Nah, efek dari sempit apa? Harajan, sesak. Nah, permisalan sesak di dalam Al-Quran itu dijelaskan seperti apa? Ka'annama yas'adu fis sama, seperti dia naik ke langit. Ini luar biasa.
Itu. Jadi kalau kita ambil inspirasi dari ayat ini, lagi-lagi Ustadz Haris ini mengambil ayat ini sebagai penguat untuk menjadi inspirasi beliau. Bahwa saya memang betul di dalam Al-Quran itu sangat lengkap untuk penjelasan masalah kesehatan. Jadi kalau yaj'al sadrahu dayiqan, kalau rongga dadanya itu sempit, maka efeknya itu sesak. Nah, supaya tidak sesak, makanya jangan sempit. Dadanya itu enggak sempit, berarti enggak sesak. Caranya apa? Longgarkan rongga dada, maka sesaknya pun tidak ada. Sesimpel itu. Al-Quran menjelaskan tentang masalah rongga dada. Yaitu masalah-masalah di rongga dada kan banyak. Ada yang sifatnya mungkin sakitnya alergi, ataupun sesak, ataupun jantung. Nah, baru-baru ini saya terapi, ada 2 hari yang lalu saya terapi pasien masalah keluhan jantung. Jadi jantung ini kan cepat capek, orang kena jantungnya cepat capek. Itu alhamdulillah pas karena visit home care, jadi saya datangi beliau ke rumah. Lagi datang beliau ke depan di teras rumah itu menyambut kami, itu dadanya itu agak cekung, kemudian ngos-ngosan, kalau jalan capek. Kemudian kita diterima, jadi sambil itu saya suruh jalan, coba jalan, saya lihat. Saya mau lihat kondisi jalannya gimana. Tuh, katanya capek. Baru berapa langkah, 10 langkah beliau capek. Alhamdulillah kita terapi, kita perbaiki rongga dadanya, itu saya suruh jalan lagi. Saya suruh jalan lagi, capek enggak? Saya suruh jalan lagi, capek enggak? Sampai berapa kali jalan itu, mungkin kalau kita hitung mungkin 200 langkah mungkin ada, alhamdulillah enggak capek. Alhamdulillah. Seperti itu. Makanya kalau kami itu kalau khusus di jantung itu ada kalau coach kami itu kalau masalah jantung itu cuma masalah salah langkah saja. Perbaiki langkahnya, alhamdulillah insyaallah jantungnya normal kembali. Contoh memperbaiki langkah, jadi contoh memperbaiki langkah, lagi-lagi inspirasinya ke urkus biri jilik tadi. Di surat sore, hentakkan kakimu. Maka hentakan kaki mana yang menentukan? Apakah hentak kaki kiri kah atau hentak kaki kanan kah? Ketika dia hentak kaki kiri, dengan kita cek ini, oh masalahnya di kaki kiri. Hentak kaki kiri, selesai masalah jantung. Luar biasa. Kita hentak, jadi kita hentak sambil jalan. Jadi kita sambil jalan, kita hentak kaki kiri atau kaki kanan saja. Seperti itu. Cuma kan untuk menentukan kaki mana yang perlu dihentak, itu harus belajar. Nah, Ustadz Haris ini meriset apa hubungan hentak kaki tadi itu dengan kesehatan manusia. Dan ternyata luar biasa. Banyak kasus-kasus itu yang cuma masalah hentak saja. Ada seperti masalah misalnya asam urat, masalah ginjal, itu cuma masalah salah langkah aja, yang harusnya kaki kiri agak ke depan sedikit, cuma ini terlalu maju kaki kanan, akhirnya bermasalah. Nah, tinggal metode-metode seperti itu. Di terapi ini tidak ada konsumsi obat. Nah, makanya kan terapi kita ini kan 4 hal yang kita populerkan, yaitu tanpa operasi. Jadi masalah-masalah yang ada di tubuh ini tidak perlu, insya Allah tidak perlu dioperasi. Di kita tidak ada pantangan, soal makanan. Selama itu makanannya halal dan juga baik, maka silahkan. Yang penting apa? Dalam konsep makanan atau minuman itu yang penting wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Karena ketika ada berlebih-lebihan, maka di situ timbul masalah. Jadi kalau kita mau makan, makan aja. Makanya ada orang kolesterol, katanya jangan makan daging kambing. Nah, bagi kami malah daging kambing yang paling bagus. Kenapa daging kambing paling bagus? Karena daging kambing makanan yang paling disukai oleh Rasul. Maka apa-apa yang dimakan oleh Rasul itu sudah pasti yang terbaik. Karena apa yang dimakan oleh Rasul itu bukan kemauan Nabi saja, bukan hanya kemauan Rasul untuk makan, enggak. Itu berdasarkan wahyu dari Allah. Ini yang kamu makan, wahai Muhammad. Minum madu. Itu adalah minuman, kan madu itu kan luar biasa. Susu kambing, luar biasa. Daging kambing, luar biasa sehatnya. Nah, ini kan semua madu Nabi minum, kurma Nabi makan, daging kambing beliau makan, minum susu beliau juga minum susu kambing. Maka sekarang yang dipopulerkan apa?
susu lembu. Padahal kurang bagus. Padahal susu yang paling bagus itu adalah susu kambing. Itu untuk konsumsi keseharian kita. Makanya daging kambing juga luar biasa. Sangat-sangat bagus itu. Recommended sebetulnya. Cuma kan kenapa tidak bisa makan daging kambing? Karena ada masalah di tubuh. Maka perbaiki dulu tubuhnya. Ketika sudah kembali ke fitrahnya, sudah sehat, maka daging kambing adalah anjuran utama kami. Orang demam, makan daging kambing. Gula itu kan sudah ada proses untuk, itu kan sudah masuk kimia, gula ini. Jadi, nah, dia kan beda. Memang gula itu manis, madu itu manis. Cuma kan prosesnya kan berbeda. Nah, kalau madu itu murni proses alam, artinya apa? Ada lebah, kemudian, nah lebah ini pun saking hebatnya, masuk ke dalam ayat Al-Quran, bahkan di dalam satu surat An-Nahl. Itu kan madu itu kan diambil dari makanan-makanan yang bagus, kemudian dimakan oleh lebah, kemudian dihasilkan sesuatu yang bagus juga. Jadilah madu. Itu kan luar biasa madu itu. Makanya kalau kita bilang orang orang diabetes nggak boleh minum madu. Itu kan sertifikat madu, sertifikat Al-Quran itu. Padahal luar biasa bagusnya madu. Nah, kenapa ada bermasalah? Karena ada masalah di tubuh. Perbaiki tubuhnya dulu, maka madu adalah asupan yang terbaik. Terapi pas ini, ya kalau kami di Rumah Insan Sehat, jadi kalau kami alamatnya itu di Jalan Sudirman, tepatnya di Asrama Perwira, di dekat Masjid Al-Firah Ketapang. Itu tempat di klinik kami. Nah, kalau ditanya apa-apa yang bisa diterapi, itu semua insya Allah bisa diterapi, kecuali untuk menambah umur atau menghidupkan orang yang sudah mati, ya itu nggak mungkin. Tapi selama masih ada jasad, dalam artian masih kuat, fisiknya oke, itu insya Allah bisa kita terapi dengan keluhan apapun di tubuh. Karena kenapa ada keluhan? Karena ada masalah di tubuh. Kenapa ada masalah di tubuh? Karena ada tulang yang bermasalah. Maka kita perbaiki tulangnya, insya Allah tubuh pun akan jauh lebih sehat seperti itu. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.